yang ini menjadi sesuatu yang setiap hari kita lakukan. Pertanyaannya, bagi dirahmati Allah, sudahkah cara buang hajat kita, buang air kita, baik itu air besar atau air kecil, itu sesuai dengan sunnah Rasulullah, sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena ternyata sampai ada buang hajat pun itu Rasulullah atur, Rasulullah contohkan. Yang ini ketika kita ingin sesuai dengan sunnah Rasul, ya mencontoh Rasul, mencontoh Rasul. Maka idola terbaik bagi kita itu Rasul, Pak Bu. Tidak ada yang lain. Maka anak-anak kita itu sekarang idolanya itu macam-macam ya. Ada yang artis, ada yang pemain sepak bola. Yang ini sulit untuk kita bendung, tetapi kita mesti selipkan kepada anak-anak kita bahwa ada yang harus diteladani lebih dari mereka. Maka kalau anak-anak kita nonton di YouTube bola, nonton di YouTube artis dan sebagainya, kita harus selipkan agar anak-anak kita itu juga nonton kisah para nabi, nonton kisah para sahabat, nonton ceramah. Nah, ini dalam rangka untuk mengimbangi hal-hal yang disukai oleh anak-anak kita agar tidak melulu itu. Maka kita sebagai orang tua harus tegas, Pak, harus tegas. Jangan gampang memfasilitasi anak kita dengan Android. Kalaupun kita pinjemi itu kita pantau, jangan kita lepas. Nah, yang parah lagi apa? Kita malah membelikan dan bebas anak kita menggunakan itu. Ini yang masalah besar nanti terjadi pada anak-anak kita. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, lalu apa adab dalam buang hajat yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang ini harus kita ikuti agar buang hajat kita itu berpahala, bukan malah menjadikan dosa. Yang pertama, tidak membawa barang yang memuat nama Allah atau asma Allah. Hati-hati Pak Bu, kita yang mohon maaf pakai aksesoris di tangan kita yang itu ada tulisan-tulisan asma Allah, ada tulisan Rasulullah, itu tidak boleh kita bawa masuk ke kamar mandi. Yang punya cincin bertuliskan di situ mungkin Allah atau Muhammad Rasulullah atau la ilaha illallah atau Allah saja, itu nggak boleh, nggak boleh. Nah, hati-hati. Dan ini tidak semuanya murni perempuan, laki-laki juga ada yang punya pakai cincin yang bertuliskan kalimat-kalimat itu. Nah, bagi kita laki-laki boleh pakai cincin tapi bukan dari emas. Jadi kalau kita yang suka pakai batu akik, ya, akiknya itu jangan ada unsur emas. Nah, kalau wanita ibu-ibu monggo silahkan, karena ada juga kalung wanita itu bertuliskan lafal Allah, ada juga. Maka kalau ada tulisan-tulisan itu ketika masuk kamar mandi dilarang dibawa, kecuali ini Pak Bu ya, kecuali darurat. Darurat itu apa? Kalau tidak kita bawa khawatir keamanannya. Nah, misal Bapak Ibu dalam perjalanan mampir di masjid mau wudhu, kalau ditaruh di luar bahaya, bisa hilang, kecuali dititipkan ke temennya. Boleh yang seperti itu dibawa. Atau Bapak Ibu nanti ketika di tanah suci itu biasa orang itu menaruh-naruh aja menganggap tanah suci itu aman, nggak mesti juga, hati-hati. Kalau tidak dititipkan bawa, nah, itu pengecualian. Tapi dalam kondisi normal, dalam kondisi yang tidak ada
mudarat ketika itu kita tanggalkan, kita lepas, maka lepaslah segala sesuatu jenis bentuk apapun yang di situ bertuliskan asma Allah atau kalimat-kalimat yang berhubungan dengan Allah. Dalam satu riwayat dari Anas radhiyallahu anhu berkata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam labisa khataman naqsyuhu Muhammadun Rasulullah. Fakana idza dakhala al-khala'a wada'ahu. Kata Anas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memakai cincin, ya, cincin, Pak. Hati-hati, Rasulullah pakai cincin ini kadang-kadang jadi dalil orang. Rasul juga pakai akik. Rasul itu pakai akik, saya pakai akik, ini contoh Rasul. Nah, ini banyak yang salah orang. Rasul pakai cincin, bukan pakai akik. Akik itu apa? Unsurnya apa? Batu, ya. Bahan dasarnya batu. Bukan berarti nggak boleh pakai akik, silahkan. Yang penting tidak ada unsur emas. Nah, batu akik itu yang penting nggak ada emasnya. Tapi menisbahkan Rasul pakai akik salah. Rasul pakai cincin, cincinnya dari besi. Cincinnya dari besi. Nah, kenapa kok Rasul pakai cincin? Apa sebabnya? Zaman dulu belum ada stempel. Nah, ini Pak Bu. Jadi kalau nulis surat, Rasul itu ngasih stempelnya pakai cincinnya itu ditempelkan. Nah, mungkin dikasih kalau kita tinta, ya. Nah, tintanya apa? Itu tinta zaman dulu, bukan tinta kayak kita. Yang penting ada bekasnya di situ. Jadi stempelnya ditempelkan, cincinnya itu tertulis Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasul Allah. Nah, itu sejarahnya kenapa kok Rasul pakai cincin. Jadi boleh pakai cincin, laki-laki boleh, pakai batu akik boleh, yang penting tidak ada unsur emas. Tapi menisbahkan Rasul pakai akik tidak benar. Yang benar Rasul pakai cincin. Kalau cincin benar terbuat dari emas. Ini Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat kata Anas, "Fakana idza dakhala al-khala'a wada'ahu." Ketika Rasulullah masuk ke dalam toilet, ke dalam kamar mandi, ke dalam WC, kata Anas, Rasul menanggalkannya, meletakkan cincinnya terlebih dahulu, tidak dibawa masuk. Maka ketika zaman dulu ya Bu ya, zaman sekarang juga masih ada mungkin orang-orang yang biasa bermain-main dengan jimat. Nah, jimat pakai sapu, di dalam sapu itu ada rajah, tulisan-tulisan. Nah, ketika dia lupa masuk kamar mandi, bahasanya apa? Jepat. Nah, ini Pak, ketika lupa masuk kamar mandi sudah enggak berfungsi lagi. Nah, terlepas dari mistis itu, kita tidak melihat mistisnya, tapi membawa sesuatu yang ada kalimat-kalimat Allah ke dalam kamar mandi memang tidak boleh. Ternyata untuk hal yang salah pun ya, hal yang salah ini salah. Kenapa? Karena kita sudah mempersekutukan Allah, percaya pada sapu jimat itu. Untuk hal yang salah saja itu juga tidak boleh, padahal ini salah ini. Ya, percaya dengan sapu karena ada tulisan-tulisan itu. Nah, insya Allah kita yang di sini sudah nggak seperti itu, dan mohon maaf kalau masih ada yang seperti itu, segera bertobat. Khawatir Pak Bu, kita mati dalam kondisi sedang mempersekutukan Allah. Sia-sia ibadah kita, ibadah seseorang yang dalam hidupnya itu masih syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Kata Allah, wala in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika kamu mempersekutukan aku, kata Allah, maka la yahbatanna amaluka,
terhapus seluruh amalmu yang pernah kamu lakukan. Sia-sia amal ibadah kita selama hidup, kalau dia meninggal dalam posisi belum bertobat.